Hermon dan Sinai yang Tuhan Yesus kita kasihi. Kita pada sore hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Begitu kita satukan hati dan pikiran kita beribadah kepada Tuhan. Begitu saya mengajak kita semua kita menyanyi lagu rohani nomor 2. Kita memuji Tuhan mengawali ibadah kita memuji Tuhan dan lagu rohani nomor 2 ayat 1 ayatnya yang kedua. Nyanyian rohani nomor 2 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Ya Bapa makhluk-Mu menyanyi bergema. Hai langit gembira, bersoraklah semua. Malaikat turunlah memuji Allah. Kemuliaannya tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ayat yang kedua. Rasul-Mu di tempat kemuliaan-Mu, Nabi dan syahid-Mu memuji Engkau. Jemaat yang telah menang, jemaat di perjuangan, mengaku nama-Mu sehati berulangan. Terpuji rahmat-Mu di bawah dan di atas. Ya Bapa yang kekal, kasih-Mu tak terbatas. Mari kita berdoa. Syukur kepada-Mu Tuhan kami Yesus Kristus atas kasih penyertaan perlindungan-Mu kepada kami. Tuhan kaum Bapa jemaat kita pada malam ini ayat 1 Hermon dan Sinai yang secara bersama-sama kami datang dan beribadah di rumah Bapa Filipus Saitan di tempat ini. Kami mohon Tuhan memberkati kami. Tuhan senantiasa menolong kami agar ibadah yang kami laksanakan di sore hari ini dari awal pertengahan sampai dengan selesai terjadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kita masih tetap dalam keadaan berdiri. Kita bermazmur bagi Tuhan. Kita bermazmur bagi Tuhan, yaitu di kitab Mazmur 90. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke
17. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang saya akan bacakan ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua, kemudian Bapak sekalian akan setelah menyiapkan firman Tuhan akan membacakan ayat 3 dan seterusnya. Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Allah tempat perlindungan yang kekal. Doa Musa abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menjadikan manusia mereka seperti hujan yang tumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisan lagi. Sungguh kami dengar karena hutang. Kami terkejut, Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami merah karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami memperoleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Biarlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kita itu sekali lagi kitab Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Kitab Mazmur 105 ayatnya yang kedua. Mazmur kesukaan dan puji Tuhan kemuliaan, ajaib mujizatnya besar, dan namanya kudus benar. Hai kamu yang mencarinya, tetap bersukacitalah. Kita akan masuk pada bacaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan yang kita akan bacakan dan renungkan pada sore hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya. Kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya. Sebelum kita baca dan merenungkan firman Tuhan di sore hari ini, mari kita berdoa meminta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa dalam surga, di saat sore hari ini kami bersyukur Engkau Bapa
yang berkumpul di rumah keluarga Bapak Kusai Kago di tempat ini. Kami hendak beribadah dan pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan memberkati kami dengan pembacaan dan perenungan firman-Mu di saat ini. Kami mohon Tuhan sucikan hati pikiran kami, sucikan ruangan ini, agar pembacaan dan perenungan firman-Mu di saat sore hari ini dapat tertanam dalam kehidupan kami dan senantiasa menjadi suri teladan dalam setiap langkah. Berkati kami yang akan menyampaikan firman-Mu di saat sore hari ini. Tuhan, kami mohon Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kekuatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan. Dan penyampaian firman-Mu di saat sore hari ini dapat kami sampaikan setulus kasih dan kemurahan. Pemberitaan firman-Mu di saat sore hari ini dapat kami pahami dengan baik dan senantiasa firman-Mu yang kami bacakan dan kami renungkan di saat ini menjadi teladan bagi kehidupan kami, dan sebagai umat yang percaya kepada-Mu, kami senantiasa hidup sepenuh dengan kasih dan kemurahan. Ampuni kami semua dari salah dan dosa kami. Tuhan, layakkan kami di saat sore hari ini untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan Kitab Mazmur pasal 84 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Pembacaan firman Tuhan ini kita akan bacakan secara bersama-sama. Saya bacakan berikut, kemudian kita secara bersama-sama membaca dari ayat 2 sampai dengan ayat 6. Rindu kepada kediaman Allah, untuk pemimpin di luar-Mu, menurut lagu di Mazmur Bani Korah. Ayatnya yang kedua, Betapa ilahi tempat kediaman ya Tuhan, jiwaku hancur dan merindukan Allah. Hatiku dan dagingku kesal kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung melayang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagia orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Bakan, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubuhinya dengan berkat. Mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah ya Tuhan. Selesai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di lambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepada-Mu. kita akan memuji Tuhan sekali lagi dari nyanyian Mazmur 84. Ulangi, kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 95 ayat 1. Nyanyian rohani nomor 95 ayat 1.
yang kelima ayatnya yang pertama. Firman-Mu berperintahlah. Firman-Mu berperintahlah sampai ujung dunia, olehnya dijadikan kita pun sekalian. Persekutuan kaum Bapa dan keluarga yang Tuhan Yesus kasihi, kita pada saat sore hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama dari kitab Perjanjian Lama, Mazmur, kitab Mazmur nomor 84 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Dan pada pembacaan firman Tuhan ini kita pada ayatnya yang ke-11 sebagai bahan perlindungan kita di sore hari ini. Di ayatnya yang ke-11 ini, sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada dia di kemah-kemah orang fasik. Keluarga dan persekutuan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, sesuai dengan firman Tuhan yang telah kita baca bersama tadi, ini firman Tuhan ya, sebagai ayat sentral yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk kita membaca dan kita renungkan untuk pelayanan yang baru ini. Firman Tuhan ini pada hari Minggu kemarin telah disampaikan oleh hamba Tuhan kepada kita semua. Dan ini yang dapat kita baca dan kita renungkan sepanjang minggu pelayanan kita di bulan Agustus. Keluarga dan kaum Bapa yang Tuhan Yesus kasihi, dari pembacaan firman Tuhan yang tadi telah kita baca bersama tadi, firman Tuhan yang kita baca tadi mengajarkan kita untuk bagaimana lebih perlu atau bagaimana pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan pada tempatnya yang kudus, yaitu di gereja setiap hari Minggu. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita lewat firman Tuhan ini kita diwajibkan untuk senantiasa datang dan beribadah kepada Tuhan. Dan juga pada saat-saat peribadatan seperti saat sore hari ini, pada persekutuan kaum Bapa, pada keluarga, pada dewi, dan semua kegiatan-kegiatan ibadah lewat firman Tuhan, Tuhan telah sampaikan kepada kita melalui Mazmur yang kita baca di sore hari ini, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajarkan dan kita diwajibkan. Dan kalau kita bilang kita percaya Tuhan Yesus, berarti kita wajib datang di rumahnya yang kudus, yaitu di gereja pada saat ibadah pada hari Minggu, tapi juga pada ibadah persekutuan kaum Bapa seperti saat ini. Kita di sore hari ini, kita lihat kaum Bapa di yang satu ini sebenarnya banyak sekali, tapi bagaimana kita mau menyediakan diri dan waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan di saat-saat seperti ini, yaitu pada ibadah hari Minggu dan juga pada ibadah persekutuan seperti sore hari ini. Firman Tuhan yang tadi telah kita bacakan bersama tadi ini mengajak kita semua
Dan ini juga menjadi pertanyaan, apakah kita ini sudah setia untuk beribadah kepada Tuhan atau tidak? Baik pada saat ibadah pada saat ini, tapi juga ibadah-ibadah persekutuan kaum Bapa seperti saat sore hari ini. Kita lihat dalam jemaat kita, jumlah kita dalam jemaat ini cukup banyak. Tapi kita kadang dalam peribadatan kita di setiap hari Minggu itu paling setengah bahkan hampir seperempat dan ada setiap ibadah di sini. Begitu pula dengan ibadah keluarga Bapak. Lewat firman Tuhan ini kita senantiasa diajarkan untuk selalu mau setia, selalu mau memberikan waktu untuk Tuhan. Kita memang dihadapi dengan berbagai banyak persoalan. Kita sebagai bapak, sebagai tulang punggung keluarga, kita memang kadang waktu, kita kadang kesulitan masalah waktu karena pekerjaan, kesibukan kita masing-masing. Tapi kita senantiasa menyiapkan waktu beribadah. Sebagai manusia pasti kita banyak jalan. Saya dan bapak ada saat-saat di mana pasti kita tidak berada beribadah. Tapi firman Tuhan di saat sore hari ini mengajarkan kita semua. Mari kita bersekutu beribadah kepada Tuhan. Karena kalau kita datang beribadah di rumah Tuhan, kita akan mendapat berkat. Karena berkat itu ada di rumah Tuhan. Kita datang bersekutu sampai dengan di saat sore hari ini. Kita datang bersekutu memuji Tuhan di saat sore hari ini. Tuhan akan mencurahkan berkat dalam kehidupan kita. Setiap pribadi, keluarga, lagi kita sebagai bapak-bapak, sebagai bapak, kita sebagai imam dalam keluarga, kita senantiasa menjadi teladan dalam setiap kehidupan rumah tangga kita. Kadang kita lihat kita punya istri, anak-anak, anak beribadah, kadang kita berbapak kita. Kadang kita ini kita dituntut untuk bisa lebih aktif. Dan untuk beribadah kepada Tuhan kita tidak bisa melihat orang. Nah ini saya mau sembahyang tapi kalau begini boleh. Atau kalau ketua PKB arahkan kita seperti begini boleh. Sebenarnya tidak. Ibadah kepada Tuhan itu adalah kewajiban. Kewajiban kita sebagai orang yang percaya itu merupakan satu tuntutan yang sangat penting. Sangat penting karena kita beribadah kepada Tuhan, iman kita akan semakin bertumbuh dan Tuhan senantiasa akan memberkati kita dalam berbagai pergumulan kehidupan kita masing-masing. Saya dan bapak-bapak semua kita pasti punya pengalaman hidup masing-masing. Tapi kalau kita menjauhkan diri dari Tuhan, kita akan banyak mengalami masalah. Pasti banyak masalah. Memang di dunia ini kita dekat dengan Tuhan juga pasti kita mendapat masalah. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, apapun masalah yang kita hadapi, itu pasti akan selesai dengan baik. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tuhan selalu memberikan kita jalan keluar. Tuhan memberikan kita jalan keselamatan. Apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini hal yang sifatnya semua. Ini semua cuma sementara saja. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberikan jaminan. Tuhan memberikan jaminan bahwa Tuhan akan memberkati kita dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Dan Tuhan memberikan kita hidup yang kekal, yaitu surga yang sebagai orang percaya selalu kita bicara bagaimana kita bisa hidup dan kita bisa masuk surga. Tapi surga ini juga itu ada punya jaminan. Jaminannya ya kita harus percaya Tuhan Yesus, dekat kepada Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Memang sebagai manusia itu sesuatu yang sangat berat sekali. Pasti kita di setiap kehidupan kita ada banyak hal yang kita hadapi, dan itu selalu menjadi tantangan hidup kita. Sehingga kadang kita tidak luput dari kesalahan, tidak luput dari dosa. Tapi sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita senantiasa kita bergumul, kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan kita.
Kalau orang lain hidup ini bagaimana berpikir, bagaimana masuk surga, bagaimana mendapat selamat. Kalau kita orang Kristen, Tuhan sudah selamatkan kita. Dan Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Persoalannya sekarang kembali kepada Tuhan. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan hanya meminta bagaimana kita bisa datang menuju Tuhan. Dan kita juga dalam setiap kehidupan kita juga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Kita bisa mengajak bapak-bapak yang lain juga untuk datang untuk beribadah. Kita berusaha supaya persekutuan kaum bapak di Gunung Kota Malam ini. Sering orang bilang bapak-bapak ini selalu kita kurang dalam pelayanan ibadah. Dan itu hal yang kita akui. Kebanyakan yang ikut ibadah ini bapak-bapak yang sudah tua-tua. Kebanyakan bapak-bapak yang masih muda-muda kadang mereka berpikir ini saya PKB jangan. Mereka tidak ikut ibadah PKB tapi juga tidak ikut ibadah PAL. Tidak terlibat dalam ini. Ini tanggung jawab kita semua untuk bagaimana kita mengajak mereka. Kita mengajak mereka untuk mereka juga mengambil bagian dalam setiap peribadatan yang kita lakukan. Kita perhatikan firman Tuhan yang tadi kita baca tadi, kita lihat pada ayatnya yang kelima. Kita baca ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus menerus memuji engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan siaran. Apabila melintasi lembah bakar, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim mengiringinya dengan berkah. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa kita berbahagia kalau kita datang beribadah kepada Tuhan. Datang ke gereja atau datang di ibadah saat sore. Kalau firman sudah sampaikan begini, berarti itu satu jaminan yang mutlak bahwa ini firman Tuhan buat kita semua. Kalau kita lebih suka datang di tempat-tempat yang ramai, kita lebih suka melihat keadaan-keadaan duniawi yang meriah, itu tidak salah, itu juga penting cara kita ini sendiri. Tapi waktu-waktu ibadah seperti begini tidak boleh kita tinggal. Kita tetap mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita mengutamakan Tuhan, kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, berkat itu Tuhan yang punya. Kita tidak bisa bilang, nah ini saya dekat dengan orang ini supaya saya dapat berkat, atau saya dekat dengan Bapak Gubernur dalam Kota Desa, saya dapat sesuatu dari Bapak. Kita dekat dengan Tuhan. Kita dekat dengan Tuhan karena yang punya berkat ini adalah Tuhan. Ada satu cerita kecil yang satu anak kecil, dia lihat bapak ini termasuk bapak ini paling setia ibadah di gereja, ibadah di gereja, ibadah bapak selalu setia beribadah. Nah, suatu saat anak ini tanya kepada orang tuanya, kepada bapaknya, dia tanya bapak, kenapa bapak ini rajin ibadah, dekat dengan Tuhan, tapi kita hidup cuma begini-begini saja. Mana ada orang lain yang tidak dekat dengan Tuhan, tapi mereka dapat dekat dengan banyak dari kita. Kita hidup cuma hidup sederhana saja. Bapak ini bilang sama anak itu bahwa Bapak dekat dengan kita, Bapak berdoa dekat dengan Tuhan. Bukan banyak yang kita dapat, tapi banyak yang hilang dari kita. Banyak yang hilang dari kita artinya bahwa kecemasan hidup, masalah, hal-hal yang musibah, bencana, itu Tuhan jauhkan. Tuhan jauhkan dari kita. Kita dalam kondisi apapun, pasti kita bisa lihat, kita bisa rasakan. Ini dengan kondisi yang begini, tapi Tuhan bisa pelihara dalam kita sampai saat ini. Dan satu jaminan yang sangat penting adalah Tuhan memperhitungkan semua diri baik kita. Kita dekat dengan Tuhan, setia melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hal pelayanan,
terus bagaimana kita bisa menghimbau, mengajak bapak yang lain. Saya tadi datang, saya lihat Bapak John ada ibadah di sini. Ya, memang tanggung jawab Bapak John ini sebagai ketua PTG tingkat jemaat. Bapak ini ibadah di Rayon 1, ibadah di Rayon 2, Rayon 3, ada Rayon 4. Sekaligus datang untuk bisa melihat Bapak di Rayon 1 ini bagaimana, kemudian Bapak di Rayon 2, 3, dan 4. Kita sekaligus untuk beribadah, sekaligus memotivasi Bapak yang ada. Saya berharap, saya waktu ketua PKB, dulu Bapak di Rayon 1 keberatan. Saya bilang, ini kita tidak ibadah PKB, kita tidak bisa pisah. Tidak bisa pisah Sinai dengan Herman, karena kalau pisah nanti tidak ada orang. Saya bilang, ini kalau tidak ada orang ini bahaya. Ada orang, kalau ibadah tidak ada orang. Saya berharap ini jadi tantangan kita semua. Kita di Rayon 1 ini banyak. Kenapa kita ada koordinator rayon, ada ketua sektor di sini, ada ketua sektor di Herman. Ini tanggung jawab kita, tantangan kita untuk kita senantiasa setia. Kita ajak terus, ada bapak-bapak yang datang, dia tidak datang, nanti ada waktu kita ajak. Kita sampaikan kepada mereka bahwa ibadah kepada Tuhan itu satu kebutuhan yang sangat penting. Apa yang kita cari di dunia ini sifatnya semu. Ini sesaat saja. Satu saat kita semua akan tinggalkan dunia. Kita akan dipanggil oleh Tuhan. Kita hidup di dunia, tapi kita lebih mengutamakan Tuhan. Karena akhir dari kehidupan kita ini, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah hidup yang dekat dengan Tuhan. Kalau kita hidup jauh dari Tuhan, ya kita tidak bisa menjaminkan itu. Tapi kalau kita hidup dekat dengan Tuhan, kita mau setia. Sebagai manusia kita punya kekurangan, banyak kekurangan. Kita punya banyak dosa, banyak kelemahan, kekurangan. Tapi kalau setiap waktu kita memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan, baik dalam ibadah-ibadah keluarga, kemudian ibadah persekutuan seperti hari ini kita ibadah PKB, tapi juga pada ibadah-ibadah hari Minggu kita sempatkan waktu kita beribadah kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan berkati kita bukan cuma di saat ini, tapi berkat yang Tuhan berikan, Tuhan berkati kita di tengah-tengah dunia ini, dan berkat keselamatan Tuhan berikan bagi kita. Itu sebagai jaminan keselamatan. Tapi kalau kita tidak pernah beribadah kepada Tuhan, ya saya tidak bisa menyanyikan sesuatu, atau saya tidak bisa bilang nanti kita bagaimana, karena memang itu kewenangan mutlak daripada Tuhan. Tapi kalau kita dekat beribadah kepada Tuhan, rajin, maka Tuhan memberikan jaminan keselamatan. Yang punya hidup di tengah-tengah dunia di Tuhan, yang punya surga juga Tuhan. Jadi kalau saat dimana kalau Tuhan bilang kita mendapat tempat di surga, itu Tuhan yang punya kuasa, yang punya kewenangan. Sehingga sebagai umat yang percaya kepada Tuhan, kita kuatkan Bapak di saat sore hari ini lewat firman Tuhan yang kita baca ini, kita membaca firman Tuhan pada kitab Mazmur 84 ayat 1 sampai 13, pada ayat yang ke-11. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allah daripada dia yang dimaksud kasih. Lebih bagus kita datang di gereja beribadah kepada Tuhan atau beribadah di saat sore hari ini, lebih penting daripada kita ada di tempat lain. Kiranya firman Tuhan yang kita baca dan juga di sore hari ini, kiranya Tuhan Yesus yang punya firman ini memberkati kita semua dalam kehidupan kita, persekutuan kaum Bapa, baik secara pribadi, keluarga, dari saat ini terus sampai selama-lamanya. Amin. Kita memuji Tuhan dari nyanyian rohani nomor 76 ayat 1, 2, dan 3 sekaligus dengan kejelakan percobaan syukur. Nyanyian rohani nomor 76
2 dan ayatnya yang ketiga. Tuhanku berkatmu limpah. Tuhanku berkatmu limpah bagai hujan yang deras. Bila titiknya menimpa hati kami yang lemah, aku pun dan menimpaanmu pun Bapa kami jangan lalu ingat akan anakmu. Aku menyesal dan malu, ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan daku pun. Ini kita bawa sempat keluarga. Baik Bapak dan keluarga yang Tuhan kasihi, mari kita berdoa. Tuhan Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena atas kasih ketuhanan Tuhan kami dapat membaca dan merenungkan firman-Mu bersama-sama. Kami yang menyaksikan firman-Mu kami percaya bahwa Tuhan mensempurnakan firman-Mu bersama-sama kepada kami semua. Firman yang kami baca dan merenungkan bisa sore hari ini, karena itu tertanam dalam hati pikiran kami, dan kami senantiasa hidup dan percaya kepadamu. Sebagai manusia banyak hal yang kami lakukan tidak sesuai dengan kasih dari Tuhan. Kami selalu jauh daripadamu Tuhan. Kami banyak melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Bahkan kami selalu lalai dalam setiap peribadatan yang dilakukan, baik pada ibadah hari Minggu, ibadah-ibadah di persekutuan dan keluarga. Itu kami mohon Tuhan ampuni kami. Dan lewat firman Tuhan di saat sore hari ini, mengingatkan kami sebagai umat yang percaya kepadamu Tuhan, kami senantiasa hidup takut akan Tuhan, dan kami senantiasa mau lebih dekat kepadamu Tuhan. Kami senantiasa percaya bahwa Tuhan senantiasa menuntun dan menolong kami dalam setiap kehidupan kami, baik secara pribadi, keluarga. Tuhan ajarkan kami senantiasa setia dalam setiap pelayanan-pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon Tuhan senantiasa memberkati kami dalam setiap kehidupan kami. Persekutuan kaum Bapa di Jemaat PKI Kota Malani di Raya 1 Darman dan Saudara. Tuhan memberkati Bapak-Bapak yang ada di Raya 1 dari ketua PKB tingkat Jemaat Rayon yang ada di Rayon 1 ini. Tuhan berkati. Terkhusus keluarga Bapak Ibu saya Tangguh dan keluarga di tempat ini. Tuhan memberkati Bapak dalam setiap kerja usaha yang dilakukan untuk menafkahi kehidupan keluarga. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan berkat kepada Tuhan memberkati Bapak ini dalam setiap usaha pekerjaan. Dan
Tuhan mau pakai Bapak ini untuk senantiasa setia melayani pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan jemaat dan kehidupan keluarga. Tuhan memberkati istri yang senantiasa setia melayani suami dan anak-anak. Tuhan memberikan kemampuan hikmat daripada Allah. Senantiasa ibu atau istri kekasih ini senantiasa mendukung Bapa dalam keluarga ini dan senantiasa mengasuh dan membina anak-anak dalam kehidupan rumah tangga mereka. Dan mereka senantiasa hidup takut akan Tuhan, hidup lebih dekat kepada Tuhan dan senantiasa percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati anak-anak mereka, baik yang mengikuti pendidikan dan bekerja yang ada di rumah. Tuhan berkati. Tuhan memberkati orang tua, saudara-saudara di mana saja berada. Kehidupan rumah tangga ini kami serahkan bersama. Tuhan senantiasa memberkati Bapak Etago dan keluarga Tuhan. Seluruh pergumulan kehidupan mereka Tuhan berkati. Tuhan senantiasa menolong memberkati keluarga ini. Dan mereka senantiasa percaya bahwa kehidupan mereka ada dalam tangan. Tuhan Bapa dalam surga, kami berdoa bagi Bapak Pendeta Bapak Udayana selaku Ketua Jemaat Tuhan Kota Malaka. Tuhan berkati hamba-Mu dalam setiap tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Bagaimana saja Tuhan memberkati Bapak dalam setiap usaha, pekerjaan, pelayanan, dan juga istri, anak-anak. Tuhan berkati. Tuhan memberkati para hamba Tuhan yang ada di jemaat di Kota Malaka. Berkati kami majelis jemaat, berkati seluruh badan pelayanan musuh, dan berkati seluruh warga jemaat, terutama persekutuan kaum Bapa di jemaat Kota Malaka. Tuhan berkati Bapak dari 1, 2, 3 hari. Berkati Bapak ini dalam setiap usaha pekerjaan mereka masing-masing. Setiap rumah tangga mereka kami selalu berkati. Tuhan senantiasa mengajarkan kami semua untuk senantiasa setia melayani pekerjaan ini. Kami senantiasa menjadi imam yang baik untuk mengajarkan rumah tangga kami masing-masing. Senantiasa takut kepada-Mu Tuhan, dan senantiasa lebih dekat untuk mengikuti semua pelayanan-pelayanan ibadah yang ada di tengah-tengah. Kami berdoa bagi persembahan syukur yang diberikan oleh keluarga dan juga kami semua yang ada di sini. Tuhan kami memberkati persembahan syukur ini dapat menopang pelayanan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah jemaat kami. Dan juga Yesus semakin kami semua berkati Bapak PKB di Raya 1, Bapak yang sakit, Bapak yang selama ini tidak pernah Tuhan mau tolong gerakan hati pikiran mereka datang bersama-sama dan Bapak dalam setiap tugas pekerjaan usaha mereka masing-masing. Rumah tangga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kami semua. Ketuaan PKB di Jemaat GKI Kota Malaka. Berkati Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan seluruh pengurus PKB, baik di tingkat jemaat, raya maupun sektor. Agar persekutuan kaum Bapa senantiasa setia untuk melayani pekerjaan. Senantiasa kami lebih setia, lebih dekat kepada-Mu Tuhan. Karena Tuhan senantiasa menolong kami, memberkati kami dalam kehidupan kami. Dan kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberikan jaminan keselamatan bagi kami, baik kehidupan kami di tengah-tengah dunia sampai dengan kami akan kembali kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa Tuhan akan
memberkati kami mendapatkan kehidupan yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa bagi setiap pergumulan kami masing-masing. Kami percaya bahwa Tuhan akan menjawab itu seturut dengan kasih. Bapak yang sakit, Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka, dan kami berdoa dan kami percaya bahwa suatu saat kebetulan kaum Bapak pada malam akan banyak yang datang beribadah kepada Tuhan. Baik pada ibadah pada hari ini, tapi juga ibadah perkumpulan kaum Bapak, baik di tingkat jemaat raya maupun jemaat. Terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Inilah doa yang kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita memuji Tuhan dari Firman Tuhan nomor 189 dan yang rohani nomor 189 ayat 1 dan ayat yang kedua. Ayat 1 kita menyanyi dalam keadaan duduk, ayat yang kedua kita menyanyi sampai berdiri. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas azab, semuanya itu satu Tuhanmu dan satu iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji disembah. Ibadah kita telah selesai dan mari kita berdoa untuk mencukupan kita bersama. Kita bersama. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan telah menolong kami dan memberkati kami semua. Tuhan kaum Bapak Rayon 1 bersama-sama dengan keluarga Bapak Kalbu di tempat ini. Kami bersyukur karena Tuhan telah memberkati kami untuk datang bersekutu daripada kepada-Mu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus senantiasa memberkati kita semua di saat ini, terus kita harus sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Ya. Halo. Salam baca. Ya. Wah, ini orang tua ini penjaga gawang di belakang. Terima kasih penjaga gawang belakang. Terima kasih
Terima kasih banyak. Siap. Pak. Jalan ini terlalu Di lebar. dalam itu semua pergeseran tidak ada. Langsung deh ya. Kembali ke tempat. Kembali Apa ya? ke masing-masing.